Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah asal usul ibadah haji. Dan sebelum kita lanjut ke kisahnya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke kisahnya. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah tertua dalam agama Islam. Ibadah ini sudah ada bahkan jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelum datangnya Islam, ibadah haji dilakukan dengan cara-cara jahiliyah, sehingga tata caranya diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Bangunan monumental yang penting dalam ibadah haji ini adalah Ka'bah, sebuah bangunan sederhana yang menjadi pusat kiblat sholat dari seluruh dunia. Ka'bah merupakan salah satu bangunan suci umat Islam yang konon telah ada bahkan jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Maka, untuk mengetahui bagaimana awal mula perintah ibadah haji, kita harus menelusuri sejarah dari awal mula pertama kali Ka'bah didirikan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan pertama kali bangunan Ka'bah ini didirikan. Pendapat pertama dari Abu Ja'far Al-Baqir mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Pendapat kedua berasal dari Sa'id bin Musayyab, Ibnul Jauzi, dan Ibnu Hajar yang diperkuat oleh Syekh Muhammad Amin Ash-Shinkiti. Mereka berpendapat bahwa Ka'bah telah dibangun sejak masa Nabi Adam alaihissalam, atau bisa dibilang Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membangun Ka'bah. Pendapat ketiga berasal dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Katsir yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun ulang Ka'bah. Ada juga ulama lain yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Syith bin Adam. Namun, dari keempat pendapat ini, yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa Ka'bah telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Semua ini merujuk pada surat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 125, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Profesor Abdul Karim Al-Khatib mengatakan bahwa dalam ayat ini ada isyarat bahwa Ka'bah adalah rumah Allah. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkannya dari berhala-berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Irak, Mesopotamia. Kelahirannya diiringi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan penuh keajaiban. Menurut beberapa riwayat, ibunya tidak merasakan sakit ataupun kesulitan seperti layaknya wanita hamil pada umumnya. Bahkan ketika tiba saatnya melahirkan, tidak ada tanda-tanda kesakitan atau penderitaan yang dialaminya. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam berlangsung dengan sangat mudah dan tanpa masalah. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau sering mempertanyakan keberadaan berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan masyarakat sekitarnya. Dalam hatinya, beliau merasa yakin bahwa
ada zat yang lebih agung dan lebih besar daripada benda-benda mati tersebut. Ketika masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditinggalkan sendirian di sebuah gua oleh ibunya yang ketakutan karena mendengar ancaman dari Raja Namrud yang kejam. Namun ajaibnya, beliau tetap selamat dan tidak kelaparan atau kehausan selama berada di dalam sana. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa air susu dapat mengalir dari jari-jari tangannya sehingga beliau dapat bertahan hidup. Peristiwa-peristiwa luar biasa ini menunjukkan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang istimewa dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dia kecil. Kelahirannya menjadi awal dari sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan, cobaan, dan pengorbanan dalam menegakkan kebenaran dan menyebarkan ajaran tauhid kepada umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup sekitar tahun 1997 sampai 1822 sebelum Masehi. Sejak kecil, beliau memiliki keingintahuan yang besar terhadap alam semesta dan keberadaan pencipta di balik segala sesuatu yang ada. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang menyembah berhala, beliau selalu gelisah dan merasa bahwa ada yang salah dengan kepercayaan tersebut. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang-bintang yang berkedip dan berpikir, inilah Tuhanku. Namun ketika bintang-bintang itu menghilang, beliau menyadari bahwa bintang-bintang itu tidak layak disembah. Ketika beliau melihat bulan yang lebih besar, beliau juga berpikir bahwa itu adalah Tuhan. Tetapi ketika bulan itu terbenam, beliau kembali menyadari bahwa itu juga tidak layak disembah. Begitu juga ketika melihat matahari yang lebih besar, beliau berpikir bahwa itu adalah Tuhan. Tetapi ketika matahari itu terbenam, beliau menyadari bahwa semua benda langit itu tidak layak untuk disembah. Peristiwa ini mengguncang jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan membuatnya semakin yakin bahwa berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya adalah benda-benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun. Beliau pun mulai menyampaikan kebenaran ini kepada ayahnya dan masyarakat sekitar. Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah berhala-hala yang tidak dapat mendengar, melihat ataupun memberi manfaat sedikit pun? Tanyanya dengan penuh keberanian. Namun kaumnya menolak kebenaran yang dibawanya dan mengancam akan melemparkannya ke dalam api yang menyala-nyala. Meskipun menghadapi ancaman tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh dalam keyakinannya dan tidak gentar sedikit pun. Pencarian kebenaran yang menggetarkan ini menjadi awal dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kaumnya begitu fanatik dalam menyembah berhala-berhala itu. Mereka menganggap bahwa penyembahan berhala adalah warisan nenek moyang mereka yang harus dilestarikan. Mereka menolak untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan memilih untuk tetap berada dalam kegelapan syirik dan kekafiran. Melihat kegigihan kaumnya dalam menyembah berhala ini, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin bahwa beliau harus melakukan upaya yang lebih besar lagi untuk menyadarkan mereka dari kemusyrikan tersebut. Dan keberaniannya, beliau memutuskan untuk mengambil tindakan yang drastis dalam upaya membuka mata kaumnya dari penyembahan berhala yang sia-sia. Pada suatu hari, ketika seluruh penduduk meninggalkan kota untuk merayakan hari raya, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kesempatan ini. Dengan penuh keberanian, beliau memasuki kuil tempat berhala-hala itu berada. Beliau mengambil kapak dan mulai menghancurkan satu persatu berhala-berhala tersebut, kecuali satu berhala yang terbesar. Setelah menghancurkan berhala-berhala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di leher berhala yang terbesar. Ketika kaumnya kembali dari perayaan dan melihat apa yang telah terjadi,
Mereka tercengang dan marah besar. Mereka tidak menyangka berhala-berhala mereka telah dihancurkan. Penuh amarah, mereka menuntut penjelasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang apa yang telah terjadi. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawab dengan bijak dan penuh kebijaksanaan bahwa berhala terbesar itulah yang telah menghancurkan berhala-berhala lainnya. Tentu saja ini adalah sindiran dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan apapun. Kaumnya menyadari bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengejek kepercayaan mereka dan mereka semakin marah. Mereka menuduh Ibrahim alaihissalam telah menghina berhala-berhala mereka dan mengancam akan menghukumnya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berani membela diri dan menegaskan bahwa penyembahan berhala adalah tindakan yang sia-sia dan tidak benar. Perdebatan sengit pun terjadi antara Ibrahim dan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan berdebat dengan seorang raja yang berkuasa pada masa itu, yaitu Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha membuat mata mereka dengan memberikan argumen-argumen logis dan rasional. Namun kaumnya tetap bersikeras dalam kemusyrikan mereka. Mereka menolak untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan memilih untuk tetap berada dalam kegelapan syirik dan kekafiran. Setelah bertahun-tahun berdakwah kepada kaumnya, namun mereka tetap membangkang dan menolak ajarannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun dihadapkan pada ujian besar yang akan menguji keimanan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya yang telah terbuai oleh kemusyrikan dan berbangga dengan kuil-kuil berhala yang mereka miliki memutuskan untuk memberikan hukuman yang kejam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari yang telah ditentukan, pemuka-pemuka kaum berkumpul dan memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam secara hidup-hidup. Mereka berkeyakinan bahwa dengan menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara yang begitu sadis, itu akan menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba menentang kepercayaan mereka. Kayu bakar pun disiapkan dalam jumlah yang besar dan api pun sangat besar pun dinyalakan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah beliau akan menarik kembali ajarannya tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tetap berpegang teguh pada keimanannya meski harus menghadapi hukuman mati yang kejam? Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak gentar sedikit pun. Dengan keberaniannya dan keteguhan iman yang luar biasa, beliau memilih untuk tetap pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala macam bahaya. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim pun dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu oleh kaumnya sendiri. Mereka merasa puas karena telah berhasil memberikan hukuman yang setimpal bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang dianggap telah menghina kepercayaan mereka. Namun di situ terlihat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Api yang seharusnya membakar dan menghanguskan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam terasa sejuk dan tidak membahayakan sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang berkobar itu berubah menjadi dingin dan tidak mempan sedikit pun terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau duduk dengan tenang di tengah-tengah api itu seakan berada di taman yang sejuk dan nyaman. Kaum yang semula merasa puas karena berhasil memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba terkejut bukan kepalang menyaksikan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata. Mereka tidak menyangka bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka hukum ini justru selamat dari amukan api yang menyala-nyala. Peristiwa ini semakin menguatkan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan tidak ada yang mampu melawan kehendaknya. Menyaksikan mukjizat yang dahsyat ini, sebagian dari kaumnya pun akhirnya tersadar
dan mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka meninggalkan kemusyrikan dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian lainnya masih bersikeras hati dan tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, memilih terus menyembah berhala-berhala. Dalam Islam, Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan memiliki 2 orang istri. Istri pertama bernama Sarah dan yang kedua bernama Hajar. Keduanya adalah wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan para nabi. Dari istri keduanya, Siti Hajar, dilahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail, yang akhirnya menjadi seorang nabi dan keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan istri pertamanya, Siti Sarah, dikaruniai anak yang bernama Ishak, yang juga menjadi seorang nabi. Ishak dilahirkan ketika Siti Sarah menginjak usia yang sudah cukup tua. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri pertamanya Sarah awalnya hidup di Babilonia, Irak. Sarah adalah wanita yang sangat cantik, tidak hanya secara fisik tapi juga akhlak dan budi pekertinya. Sarah begitu patuh kepada suaminya dan mengikuti risalahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, Sarah mendapat cobaan ketika masuk ke Mesir karena kecantikannya. Kecantikan Sarah yang mengagumkan membuat pengusaha Mesir, Raja Fir'aun, ingin mempersuntingnya sebagai selir. Akan tetapi kekukuhan iman Sarah dan doa-doanya yang tulus akhirnya membuatnya lepas dari godaan raja. Bahkan ia diminta oleh Raja Mesir untuk pulang dan diberi hadiah seorang budak bernama Hajar. Tahun demi tahun berjalan, Sarah yang semakin tua tak kunjung dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, Hajar melahirkan seorang putra pertama Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Ismail. Kecemburuan Sarah terhadap Hajar semakin membara. Sarah kemudian meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyingkirkan Siti Hajar dari pandangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu membawa Siti Hajar dan bayi Ismail keluar dari rumah mereka untuk meringankan kecemburuan Sarah. Mereka berjalan sampai ke sebuah tempat yang kini dikenal sebagai kota Mekah. Setelah menemukan tempat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam berniat kembali untuk melihat keadaan Sarah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, ia bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana kamu pergi? Apakah kamu meninggalkan kami di tempat yang tidak ada seorang pun?" Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menjawab, "Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk membuat seperti ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Benar." Siti Hajar dengan ikhlas berkata, "Baiklah, kalau demikian kamu boleh pergi sekarang, karena jika Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Setelah cukup jauh berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam berbalik ke belakang dan melihat apa yang ditinggalkannya. Dari kejauhan ia mengangkat tangannya seraya berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai taman-tamanan di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memberikan ASI kepada anaknya. Namun air yang ada digunakan untuk diminum olehnya, hingga semakin lama air itu pun habis dan membuat ia dan anaknya kehausan sebab air susunya pun telah mengering. Siti Hajar kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan mencari air minum. Tidak kuasa mendengar anaknya terus menangis. Dalam kepergiannya, Siti Hajar tiba di Bukit Safa, bukit yang paling dekat dengan tempat peristirahatannya. Ia berdiri di atas bukit dan memandang sekelilingnya untuk mencari seorang yang bisa membantunya, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Selanjutnya Siti Hajar turun dari bukit itu hingga sampai di Bukit Marwah dan menaikinya. Namun lagi-lagi ia tidak menemukan seorang pun yang bisa membantunya. Siti Hajar terus mencoba untuk berjalan pulang pergi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sampai 7 kali perjalanan, yang kemudian menjadi salah satu rukun haji yang dikenal sebagai sa'i.
Pada kali ketujuh, sampai di Bukit Marwah, tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang mengejutkan. Alangkah kagetnya mengetahui bahwa suara itu berasal dari air yang memancar dari dalam tanah dengan derasnya di bawah telapak kaki Ismail. Sumber air yang memancar tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Sumur Zam-Zam. Di lokasi ini pula Siti Hajar mendengar suara malaikat Jibril yang berkata, "Jangan khawatir, inilah Baitullah dan anak ini serta ayahnya akan mendirikan rumah itu nanti. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Dari air Zam-Zam yang terus mengalir, Siti Hajar dan Ismail mampu meneruskan kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, Ismail kecil tumbuh menjadi seorang remaja yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayahnya. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi suatu hal yang sangat aneh. Beliau bermimpi menyembelih putranya Ismail. Karena mimpi tersebut sangat janggal, Nabi Ibrahim alaihissalam sempat mengabaikannya. Namun di malam-malam berikutnya mimpi yang sama terus datang. Hal ini membuat Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keteguhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun memberitahu Ismail tentang perintah tersebut. Ismail dengan ketaatannya menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Perasaan Nabi Ibrahim pun berkecambuk mendengar jawaban dari anak kesayangannya itu. Ia merasa terharu, takut dan sedih. Namun karena keimanannya yang kuat, ia dan Ismail keluar meninggalkan rumah dan pergi ke suatu tempat yang jauh antara Mekkah dan Arafah. Dalam perjalanan panjang tersebut, keduanya diganggu oleh setan yang berupaya menghasut mereka untuk mengurungkan niatnya. Setan yang menyamar menjadi seorang laki-laki bertanya akan kemana mereka pergi. Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan cerita mereka, yaitu menyembelih Ismail sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan berusaha menghalangi mereka dengan mengatakan bahwa anaknya tidak patut untuk disembelih dan menawarkan berbagai godaan lainnya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam sadar bahwa laki-laki itu bukanlah orang biasa, melainkan iblis yang berusaha menggagalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya untuk melempari iblis dengan batu yang kemudian dikenal sebagai Jumrah Ula. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu lagi dengan laki-laki asing lainnya yang kembali berusaha menggoda mereka. Kali ini Nabi Ibrahim dan Ismail pun menyadari bahwa laki-laki tersebut adalah iblis dan melemparinya dengan batu yang kemudian dikenal sebagai Jumrah Aqabah. Setelah melewati berbagai godaan, Nabi Ibrahim dan Ismail akhirnya sampai di tempat yang dituju. Nabi Ibrahim menidurkan Ismail di atas tanah dan bersiap untuk menyembelih anaknya sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail berpesan kepada ayahnya agar mengikat badannya dengan kuat dan melepas pakaiannya agar tidak terkena darah sehingga ibunya tidak bersedih melihatnya. Mendengar pesan anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin sedih tetapi tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak menggerakkan pedangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Ismail dengan seekor domba besar putih bersih tanpa cacat, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Kisah ini menjadi dasar ibadah kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11 sampai 13 Zulhijjah. Beberapa riwayat mengisahkan bahwa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam diutus, bangunan Ka'bah sudah hancur tetapi masih terlihat pondasinya. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun merenovasi bangunan Ka'bah. Mereka meninggikan Ka'bah batu demi batu. Ketika Nabi Ibrahim merasa lelah, beliau beristirahat
di sekitar Ka'bah dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah merasa cukup istirahat, tempat beliau beristirahat sekarang dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Setelah Ka'bah selesai ditinggikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengundang setiap orang untuk berhaji. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bagaimana aku harus memanggil manusia dari ujung barat, timur, selatan, dan utara, sedangkan suaraku terbatas?" Allah berfirman, "Tugasmu adalah memanggil, dan biarlah aku yang menyampaikan suara panggilanmu ke seluruh penjuru bumi." Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeru manusia untuk datang berhaji ke Baitullah. Seruan Nabi Ibrahim alaihissalam menggema ke seluruh penjuru dunia, dan orang-orang dari berbagai tempat mendengarnya. Hingga kini umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, menjawab seruan dari bapa para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap tahun jutaan umat Islam memenuhi panggilan ini, merindukan dan merasakan kebesaran Baitullah, tempat yang suci dan penuh berkah. Keikhlasan, keteguhan iman dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi teladan yang sangat berarti bagi umat Islam. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan kita tentang kepatuhan dan keikhlasan yang luar biasa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kepercayaan yang penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan jalan keluar dan tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah dan Hajar, serta pengorbanan Ismail alaihissalam menjadi teladan yang abadi bagi umat Islam. Mereka mengajarkan kita tentang keikhlasan, keteguhan iman, ketaatan, dan kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini dan menjadi hamba Allah yang taat dan ikhlas seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut Anda tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah Islami berikutnya tetap di channel 1001 Kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.